Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala wa ba'du. Kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kenikmatan kepada kita semua di bulan suci Ramadan 1444 Hijriah ini, hadir di masjid ini dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik melalui amalan-amalan wajib maupun juga amalan-amalan sunnah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat serta pengikut-pengikut beliau yang istiqamah menghidupkan sunnahnya dalam kesehariannya, dan semoga kita mendapatkan syafaat pertolongan beliau teristimewa pada hari kiamat kelak. Amin. Allahumma amin. Pertemuan kita hari ini akan mengkaji hadis yang ke-16 dari kitab Arba'in Nawawi, yaitu tentang marah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna rajulan qala lin nabiy sallallahu alaihi wasallam awsini qala la taghdab faraddada miraran faqala la taghdab. Sahabat Rasul Abu Hurairah, mudah-mudahan Allah meridhoinya, dia menjelaskan ada seorang lelaki berkata kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa perkataannya? Ausini, berikanlah saya wasiat, berikan saya nasihat, berikan saya pencerahan, berikan saya arahan. Merespon permintaan seorang sahabat itu, baginda Rasul bersabda, la taghdab, jangan engkau marah. Sesingkat itu sabda Rasulullah untuk sang sahabat tersebut. Mungkin barangkali ada tambahan-tambahannya, tapi terus saja ausani, beri saya wasiat ya Rasulullah. Paraddada, dia ulang-ulangi terus, miraran, berkali-kali. Rasul tetap mengatakan, la taghdab, jangan Anda marah. Jangan Anda marah. Mau 10 kali, 20 kalian minta tausiah, itulah la taghdab, jangan marah. Oke. Apa yang bisa kita pahami dari hadis yang singkat ini? Sahabat Rasul Abu Hurairah sebagai pemberita pada waktu itu menjelaskan ada seseorang yang menghadap Rasulullah dan meminta tausiah kepada beliau, nasihat kepada beliau. Satu catatan penting, tradisi keilmuan yang berkembang di kalangan para sahabat pada waktu itu, mereka selalu menggunakan kesempatan
ingin menghirup segar udara sunnah Rasul, ingin menyadap sebanyak-banyaknya informasi dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perkataan beliau itu adalah in huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang telah diwahyukan. Ya. Sayugianya tradisi keilmuan di kalangan kaum muslimin seperti itu pula. Maka kalau ada majlis ta'lim, majlis ilmu yang sepi dari pertanyaan, dua kemungkinan. Mereka semuanya sudah kenyang menikmati hidangan ilmu pada waktu itu, atau mungkin ngantuk. Ngantuk boleh jadi, ya. Tapi tradisi di kalangan para sahabat seperti itu. Mereka menggunakan kesempatan. Karena bertemu dengan Rasul itu adalah sebuah kemuliaan. Bertemu dengan Rasul itu mahal. Kesempatan untuk berjumpa dengan beliau. Sehingga seorang dikatakan sahabat adalah mereka yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Rasul, dan sempat bertemu dengan baginda Rasul walaupun sekali pertemuan. Jadi standar minimal kesahabatan itu diukur tingkat pertemuan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak dijelaskan oleh Abu Hurairah siapa nama sahabat itu, karena tidak ada daftar hadirnya. Mungkin dari SDM perlu membuat daftar hadir. Kajian ini siapa yang paling aktif. Nah, tidak ada daftar hadirnya pada waktu itu. Dan siapa orang yang bertanya kepada Rasul? Ada yang mengatakan dia adalah Abdullah bin Umar. Dia ada mengatakan Haris ibnu Qudamah. Ada juga yang mengatakan dia adalah Abu Darda. Abu Darda. Ya. Berkali-kali pertanyaan itu diajukan kepada Rasulullah. Tetap Rasul mengatakan la taghdab. Mungkin kira-kira sambungannya apa lagi ya? Ya. Enggak, la taghdab. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam At-Tabrani ada dikatakan ketika baginda Rasul mengatakan la taghdab walakal jannah. Ada saya pernah membaca 3 kali la taghdab. Kasih saya lagi nasihat Rasul la taghdab. Kasih saya lagi la taghdab. Setelah ketiga itu Rasul bilang walakal jannah. La taghdab, surga untukmu. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini menjelaskan tentang satu emosi yang kalau tidak dikendalikan akan memberikan dampak yang buruk baik kepada efek psikologis maupun kepada psikis. Ketika kemarahan seorang itu telah memuncak, biasanya menurut ilmu kesehatan, ya, apa itu? Hormon stres itu lepas. Kortisol, adrenalin, itu lepas semua. Sehingga mempercepat tekanan darah dan ritme debar jantung itu semakin cepat, melahap-lahap. Nah, gitu. Jantung berdebar, kemudian bernapas lebih cepat. Nah, bahkan berefek juga ke bau dan lain sebagainya. Tangannya udah, kau gigi juga laju makan. Ada tidak? Itu orang yang marah. Wajar kalau bagi Rasulullah SAW mengatakan bahwa wa idzal ghadab jami'us syarr.
Marah itu kumpulan dari segala keburukan. Jadi seluruh keburukan mengumpul di marah itulah. Ya. Di marah itulah al-ghadab. Ada komentar dari sahabat setelah merenungkan ungkapan Rasul seperti itu, berkali-kali minta tahu setap la taghdab fa innal ghadab jami'us syarr kulluh. Karena yang namanya marah itu sumber seluruh kejahatan. Semuanya di marah itulah. Maka mengendalikan kemarahan itu sesuatu yang amat sangat berat dan membutuhkan pelatihan. Baginda Rasul bersabda, "Laisa syadidu bis-sur'ah." Bukan yang dikatakan orang yang syadid, yang gagah perkasa itu, ala yang sur'ah. Orang yang kuat dalam bergulat. Gulat sifatnya fisik. Ya. Bergulat saja sudah capek. Beratnya bukan main. Walakin nasyadid, tetapi orang yang gagah perkasa itu adalah alladzi tamliku nafsahu 'indal ghadab. Adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya, emosinya 'indal ghadab, saat dia marah. Hebat tuh. Jadi ada muatan syadid. Marah itu dahsyat, marah itu kuat. Hanya orang-orang yang sudah terlatih, orang-orang yang tangguh, orang-orang yang kuat yang mampu mengendalikannya. Puasa Ramadan merupakan salah satu terapi untuk mengendalikan nafsu amarah ini. Nafsu marah. Nafsu marah. Kalau kemarahan itu merupakan sumber segala bentuk kejahatan, maka ketika seseorang mampu mengendalikan sumber-sumber kejahatan itu, maka yang muncul adalah kebaikan. Kebaikan itulah yang menghantarkan seorang itu ke dalam surga. Maka la taghdab walakal jannah. Jangan kau marah, surga bagimu. Surga bagimu. Ini. Karena itu ada beberapa kiat untuk mengendalikan nafsu marah ini. Perlu dikendalikan, jangan diperturutkan. Babas bingkas gitu. Pikiran tak tenang, nak marah. Baik, ada tidak? Cecak berbunyi kena marah, kipas angin berbunyi kena marah. Ada tidak? Semuanya itu sudah jelek, itu asyab. Maka perlu dikendalikan. Bagaimana cara mengendalikannya? Kalau marah itu datangnya dari syaitan, maka kita harus berdoa memohon perlindungan kepada Allah. Terapi yang pertama ta'awuz, membaca ta'awuz. Ta'awuz itu artinya permohonan penghindaran diri dari syaitan. Seorang sahabat Sulaiman bin Surud bercerita, ketika kami sedang duduk bersama baginda Rasulullah SAW, terjadilah dua orang yang adu mulut. Apa dia adu mulut itu? Saling caci memaki. Sampai salah seorang di antara kedua itu, mukanya sudah memerah, urat inilah kelihatan, saking sangat marahnya. Apa komentar Rasulullah? Sabda Rasul, melihat kejadian itu, sungguh saya mengetahui, kata Rasulullah, ada satu kalimat, jika dibaca oleh orang ini yang tadi, yang saling caci maki tadi, marahnya akan hilang. Jadi ada terapi, jangan dibiarkan. Apalagi datang di belakang, laju, dak katik lanang mati beranak, nah jadi dak marah, jadi itu barang. Jangan dikepas-kepasi. Ya, ada satu kalimat yang jika dibaca maka marahnya akan hilang. Jika dia membaca ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitonir rajim,
maka marahnya akan hilang. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ta'awuz. Jadi memohon perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan setan yang sedang memprovokasi manusia, membangkitkan nafsu marahnya. Terapi yang kedua, kalau sudah seperti itu, berwudu. Apa alasannya? Innal ghadab minasyaiton. Marah itu datangnya dari syaitan. Itu kerja syaitan. Wa inna syaitan khuliqa min nar. Setan itu diciptakan dari api. Wa inna ma tutfa'un nar bil ma'. Api itu hanya bisa dipadamkan dengan air. Ngapalah Nabi dak bersabda dengan gas umpamanya? Ada tak? Saro cariannya. Ya. Bilma. Fa iza ughdiba ahadukum falyatawadda. Kalau kalian marah, falyatawadda. Bersegeralah kamu berwudu. Ini Ustaz Sumarno. Apa beda fal yatawadda dengan summal yatawadda? Summa yatawadda. Ada menggunakan fa, ada menggunakan summa. Fa itu apa ya? Fa itu jawab dari iza, syart. Tapi sekalian fungsinya litaqib. Apa dia litaqib itu? Tidak memberikan selah. Tapi kalau summa, itu ada jarak. Ada aja jarak. Itu bahasa Arabnya model itu. Kenangan aku dulu masih di Sanawiyah kira-kira model. Kiai jelaskan itu. Maka fa idza ughdiba ahaduk falyatawadda. Kalau dia sedang marah, falyatawadda. Segeralah. Ntar dulu ya sudah sahur. Selesai kalau sudah sahur. Falyatawadda. Bersegeralah berwudu. Jangan ditunda-tunda. Nanti pengaruhnya meluas. Jadi yang kedua itu berwudu. Karena dasarnya setan diciptakan dari api, api hanya akan padam dengan air. Dan wudu itu dengan air. Kalau tidak dengan air, tayamum namanya. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini terapi yang diberikan oleh Subhanallah. Yang ketiga, terapi mengendalikan kemarahan itu merubah posisi. Kalau sedang tegak, duduk. Selalu rendah dia itu. Kalau duduk, rendahkan lagi, berbaring. Berbaring juga masih marah, maka terapi berikutnya adalah berwudu atau mandi. Mandi. Jadi kalau kalian marah, kata Rasul, dalam keadaan posisi berdiri, hendaklah duduk. Karena dengan itu marahnya bisa hilang. Kalau belum juga hilang, hendaklah dia mengambil posisi yang tiduran. Mungkin bagi yang bergerak di bidang kesehatan bisa menjelaskan, antara berdiri, duduk, kemudian berbaring. Itu, kalau tidak, cari sungai besar.
nganjok sana, mandi. Ya enggak? Masih marah juga, dasar tobiat. Berarti setannya memang sudah kelas apa kakap. Sampai di mana kita? Oke. Terapi yang keberapa itu? Satu, membaca ta'awuz. Yang kedua, berwudu. Yang ketiga, merubah posisi. Kemudian berikutnya, diam. Ini rumus ya. Kalau udah merepet, jangan diajak berdebat. Diamkan baik. Kalau udah ajak berdebat, tambah murub. Apa itu? Tambah murub. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, kalau kalian marah, fal yaskut, maka hendaklah dia diam. Masya Allah. Idza ghadiba ahadukum fal yaskut. Hadis riwayat Imam Ahmad, Bukhari, ya, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Idza ghadiba ahadukum falyaskut. Ini terapi. Kalau salah seorang di antara kalian marah, falyaskut. Hendaklah dia diam. Hendaklah dia diam. Terapi diam. Pemanya suami istri, ya, kenceng bininya ini kan biasanya anak marah terus, merepet segala macam, diam baik, jangan diladeni, ladeni laju. Nah biasanya orang marah itu nanti akan lemas, lemas. Begitu dia lemas, baru kamu boleh ngomong. Ya, demikianlah tadi ceramah yang disampaikan oleh ibu, selesai, tidak marah lagi dia. Paling senyum, ya. Fal yaskut, hendaklah diam. Diam adalah terapi, ya, mengendalikan kemarahan. Nah, terapi yang terakhir bersujud. Dalam hadis itu diistilahkan menempelkan apa ini? Pipinya ini ke tanah. Maksudnya itu bersujud. Bukan sebarang sujud, salat. Solat 2 rakaat. Ada enggak orang itu solat tanpa wudu? Enggak. Jadi dia telah melakukan apa? Satu, dia bergerak, ada enggak? Bergerak. Nak ke tempat wudu itu berjalan, ada enggak? Ada geraknya. Jadi posisi sudah berubah-ubah. Yang kedua dia berwudu, yang ketiga bergerak lagi ke tempat solat. Ya. Solat itu bukan ngeleng, solat, enggak. Rukuk, sujud. Nah, jadi dalam solat itu banyak kegiatan. Wajar dia merupakan solusi terakhir dari upaya untuk mengendalikan marah tadi. Kan marah. Nah, dari beberapa terapi yang sudah disampaikan tadi, mungkin ada terapi-terapi yang lainnya, pada prinsipnya berkisar seperti itu. Ketika Rasul 3 kali atau berkali-kali, ya, paraddada miraran, ditanya tentang minta nasihat itu, dan nasihat tetap la taghdab, jangan marah, berarti itu satu penekanan tersendiri bahwa maka ada Imam Al-Khattabi mengatakan maksud la taghdab itu jauhilah segala hal-hal yang memancing kemarahan atau tindakan perilaku yang memacu kemarahan. La taghdab. La taunian dia ni. Kapan nanu masih dah galak, masih nak. Ya. Seperti tukang parkir di Asa Merah. Asa Merah itu Bapak Toman dulu. Saya kan 4 bulan ngajar di situ. Jadi di Sekayu itu kan karena itu banyak perusahaan asing, banyak turis itu. Jadi dia parkir di pasar Sekayu. God Tuan, terus masih belakang. God Tuan, masih mundur mobil itu.
Rup, masuk God. God Tuhan. Bahasa Inggeris. And ultimatum. Apa dia? Ngalah kata God. Nggak masih laju dia. Telah diperingatkan kan? Telah diperingatkan. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang kalau dilakukan oleh orang itu kebiasaan-kebiasaan baik, kalau terangkan oleh orang memancing kemarahan. Biasa. Maka memahami uruf kebiasaan menjadi hal yang sangat penting. Pertanyaan berikutnya. Kalau orang sudah mampu mengendalikan amarahnya, apa nilai positif yang bakal dia peroleh atau pahala apa yang bakal dia dapatkan dari sifat menahan amarah itu? Baginda Rasulullah SAW bersabda, "Man qazama ghaizan wa huwa qadirun ala ayyan fadahu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamah hatta yukhayyirahu Allah minal huril ain." Barang siapa yang mampu menahan amarah, padahal dia mampu melampiaskannya, maka pahala menahan amarah itu, mengendalikan kemarahan itu, da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yaumal qiyamati, maka Allah subhanahu wa ta'ala memanggil orang yang mampu mengendalikan kemarahan itu di tengah-tengah makhluknya nanti pada hari kiamat. Kalau hamba dipanggil oleh Allah, pasti dia akan mendapatkan reward. Ada tak? Nah, apa yang bakal diberikan oleh Allah? Hatta yukhayyirahu Allahu minal huril ain. Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala setelah dipanggil di tengah orang banyak, maksudnya diumumkan, dia disuruh dipersilakan. Silakan Anda pilih di antara bidadari yang Anda sukai. Ya? Gimana? Ustaz Wan? Bahkan hadisan Aisyah, yang mana be? Silakan. Hatta yukhayyirahu Allahu minal huril ain. Jadi betapa dahsyatnya pahala bagi mereka yang mampu mengendalikan amarah ini. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan dalam kajian ini. Katanya ada sesi tanya jawab, dipersilakan. Tapi saya tutup dulu dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.